Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas yang ke-10, yaitu tugas pengembangan aplikasi web. Di sini terdapat tampilan sebuah tools Classroom dengan instruksi tugas ke-10, yaitu mengenai MVC. Di sini terdapat beberapa instruksi. Untuk yang pertama, di sini diperintahkan untuk mempelajari konsep MVC. Di sini terdapat referensinya. Di sini terdapat tulisan boleh menggunakan referensi lain. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, yaitu jelaskan perbedaan penggunaan MVC dan non MVC. Di sini untuk perbedaannya pada contoh kasus 9 to-do list. Kalau menurut saya ya, sebelum menentukan perbedaan, di situ MVC itu dalam strukturnya itu terpisah, yaitu sama seperti artinya, yaitu model, view, controller. Yang pertama yaitu model, lalu view, dan controller. Untuk model tersebut biasanya ditugaskan dalam suatu perintah atau suatu tujuan tertentu, yaitu menangani data dan logika. Kemudian untuk view itu biasanya mengatur tampilan yang akan diakses di antar pengguna gitu. Kemudian untuk controller tersebut, di situ biasanya digunakan untuk menghubungkan model antara model dan view. Nah, nanti mereka akan digabungkan, maka akan membentuk suatu alur data. Kemudian perbedaannya di sini mengenai tugas yang ketujuh atau to-do list. Di sini untuk perbedaannya diantaranya yaitu mengenai kelebihan. Untuk kelebihan MVC tersebut, untuk strukturnya, terutama di struktur tugas ketujuh yang to-do list itu, strukturnya itu agak lebih tertata rapi. Kemudian selain tertata rapi, kemudian untuk strukturnya itu mudah dikelola, jadi tidak membingungkan. Lalu untuk MVC tersebut, menurut saya MVC cocok untuk apabila kita mengakses atau membuat tentang aplikasi yang skalanya itu besar. Kemudian untuk non MVC tersendiri biasanya itu lebih sederhana dari MVC. Di non MVC tersebut untuk ukurannya yaitu yang jelas lebih kecil dan biasanya digunakan untuk aplikasi yang kecil berbanding kebalik dengan MVC. Kemudian untuk non MVC di situ tidak enaknya itu di situ tidak ada pemisah khusus antar logika, data, dan tampilan. Biasanya itu semua kodenya itu ditulis di dalam suatu tempat gitu. Berbeda dengan MVC ya. MVC terpisah gitu antara logika, model, dan tampilannya. Dan di situ kalau MVC itu biasanya untuk penulisannya itu terpisah-pisah, berbeda dengan non MVC. Kemudian untuk di sini yaitu instruksi yang kedua yaitu download dan install Laravel. Di sini terdapat referensinya atau boleh menggunakan referensi lain. Kemudian tunjukkan bahwa Laravel Anda berjalan dengan baik. Di sini untuk pendownloadan Laravelnya
saya menggunakan command prompt yang ada di laptop. Nah, di sini untuk menginstal Laravel-nya, kita harus menginstal suatu komponen yang bernama Composer. Di sini Composer tersebut sifatnya wajib untuk di-download. Apabila komposernya tersebut tidak di-download, setahu saya itu, maka nanti untuk pengaksesan Laravelnya tersebut akan mengalami error atau sebuah permasalahan. Lalu di sini diperintahkan untuk mendownload komposernya. Di sini Composer Global Require Laravel Installer. Kemudian nanti akan di-download secara otomatis di sini beberapa path-nya. Nah, kemudian di sini generating auto load file, kemudian telah berhasil, lalu using version 5.9 for Laravel Installer. Di sini untuk versinya itu menggunakan versi 5.9. Kemudian lalu jalankan untuk Laravelnya. Di sini kita menjalankan Laravel, kemudian kita membuat nama database baru yang nantinya akan kita akses. Di sini Laravel new, dan terus nama proyeknya. Kemudian di sini akan dibuat, terdapat beberapa tampilan non breeze jetstream, kita milih, terserah kalian. Nah, itu beda-beda. Kemudian di sini untuk testingnya, untuk paste-nya terdapat paste dan PHP unit. Kemudian terus di sini terdapat sebuah instruksi bahwa aplikasi telah sukses. Nah, di sini yes. Kemudian CD, nama proyeknya yang sebelumnya. Ini nama proyeknya bebas ya. Di sini saya memberi keterangan nama proyek biar lebih gampang untuk penjelasannya. Lalu oke. Setelah CD nama proyek, npm install, npm run build, kemudian Composer Lambda. Oke. Oke, di sini saya masukkan sama seperti yang tadi, namun di sini satu-satu saya mengalami kesalahan ya. Saya salah masukkan. Nah, yang benar di sini masukkan PHP Artisan Server. Masukkan PHP Artisan Server. Nah, maka di sini restarting server ini akan menjalani suatu proses. Udah menurut saya ini. Namun di sini tadi terdapat sedikit kendala ya mengenai database yang saya buat, maka tampilannya seperti ini. Saya udah mencari referensi di beberapa artikel gitu-gitu atau di beberapa video di YouTube, namun saya belum tahu ini solusinya gimana ya. Nah, di sini ada nama proyeknya. Ini menyatakan bahwa database tersebut doesn't exist atau tidak tersedia. Oke, karena di sini terdapat error, saya langsung masuk ke text editor saya menggunakan VS Code. Di sini saya mengaksesnya di nama proyek. Nama proyek itu merupakan nama database yang saya buat. Di sini di dalam database kita, di sini terdapat di dalam database, kemudian di
menu migration. Di sini terdapat suatu file, yaitu file to do list yang create to do list table, kemudian yang create user table. Oke, di sini ini setelah saya buat ya tadi. Saya buat di sini untuk runde migrationnya saya edit sesuai dengan kolom yang diperlukan di database to do list yang sebelumnya kita buat. Di sini terdapat beberapa tabel dengan kolom nama user, kemudian tanggal kegiatan dan catatan. Nah, di sini pembuatan to do listnya. Oke. Kemudian di sini untuk yang create user table, saya ini hanya membuat di bagian ini ya, runde migration. Kemudian saya ini membuat usernya, membuat tabel user, kemudian di dalam tabelnya itu terdapat sebuah ID dan waktu. Oke. Setelah dilakukan pembuatan, di sini saya telah mencoba untuk mengakses atau menjalankan di terminalnya. Oke, di sini saya membuat atau memasukkan nama file yang sebelumnya saya buat, yaitu php create to do list, kemudian dan create user. Oke, di sini saya coba berulang kali, akhirnya berhasil. Nah, di sini migration create successful, kemudian migration create user create successful. Oke, sini telah berhasil. Oke, nah setelah itu di bagian model, di sini model user, maka di tampilannya di apps di sini terdapat dua file to do list php dan user php. Di sini saya memasukkan perintah php mix to do modul to do list dan php modul user. Di sini saya memasukkan kedua perintah tersebut, ternyata yang berhasil atau yang sukses yaitu model yang to do list. Kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya itu karena saya membuat di migrationnya, maka yang usernya itu otomatis udah tersedia di modelnya. Maka di sini terdapat tulisan model already exist atau modelnya itu udah tersedia. Oke. Nah, di sini kita lihat yang to do list. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian usernya tampilannya seperti ini. Ini seharusnya melakukan perubahan ya. Tapi untuk database yang saya buat itu mengalami sebuah error, maka ini saya membuat suatu database baru yang kemudian nanti akan diakses di text editornya, di VS Code-nya. Jadi saya memakai database yang sebelumnya saya buat. Namun di sini database-nya itu bagian to do list-nya itu bukan merupakan database, tapi saya jadikan sebuah tabel. Menurut saya sih tidak begitu beda ya untuk suatu percobaan ini. Intinya kita harus masukkan kolom yang sesuai namanya. Kemudian untuk nama database-nya juga harus sesuai. Oke. Nah.
di kemudian saya di end. Nah, di sini di bagian env terdapat beberapa tampilan. Nah, di sini untuk di menu DB connection saya buat menjadi MySQL. Kemudian untuk DB hostnya 127.0.1, portnya 33006. Kemudian di DB database-nya itu kita memasukkan database yang akan kita akses. Maka apabila kita ingin mengakses suatu database A, maka di sini masukkan suatu database A. Kemudian DB username root, sini passwordnya saya biarkan kosong. Nah, untuk tampilan database-nya, nah nanti setelah diakses yang tadi itu, jadi kan tadi terdapat beberapa suatu kolom yang akan nanti dilakukan penginputan seperti nama user, kemudian tanggal, lalu catatan. Nah, di sini merupakan tabel maksud saya merupakan database to-do list-nya. Namun di sini seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan sebelumnya, jadi saya desain menjadi tabel. Sama konsepnya di sini. Apabila saya memasukkan datanya, maka di sini masukkan di sini nomor 1 nama saya yaitu Wahyu, kemudian tanggal kegiatan, kemudian untuk catatannya di sini belajar PHP dan MySQL. Untuk nomor 2 sama tampilannya. Oke. Admin sekedar testimoni. Oke. Untuk kurang lebihnya seperti itu menurut saya. Emang di sini terlihat kurang biasa ya, karena saya telah apalagi yang tadi saya mencobanya itu terdapat beberapa error atau sebuah permasalahan. Jadi ya kita harus mencoba atau mungkin memasukkan perintah yang lain tapi tujuannya itu sama, yaitu agar nanti masuk ke dalam database-nya. Oke. Nanti tampilan akhirnya seperti ini. Namun nanti dijadikan sebuah database. Saya telah membuatnya tadi. Sini Laravel to-do list, tapi terdapat error, jadi saya memilih untuk menggunakan database yang sebelumnya saya buat. Oke, menurut saya itu sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.